Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat?
Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Applying the Gifts. Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Puji Tuhan, di bulan yang baru ini, kiranya kasih dan kuasa-Nya menyertai kita. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat mempersiapkan secara mandiri roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan, tanpa terasa kita masuki bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya ada How to Apply the Gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24/7. 24 jam, saudaraku, bukan 7 tapi 14 hari. Luar biasa. Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir. Tetapi sebagai pengajar, saya langsung periksa khotbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu yang tidak pernah bisa berhenti, di mana kehadiran Tuhan begitu nyata. Ternyata pengkhotbah yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai, yaitu how to apply the gift. Bagaimana apa yang harus dilakukan, saling membantu, saling menolong, bahkan mengampuni musuh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia. Karena itu tema kita tahun ini Empowering Grace, kasih karunia yang memampukan. Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11:36. Kita tahu Alkitab itu tidak dibatasi oleh fatsal maupun nomor, tetapi ini kuncinya. For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, melalui Dia, ya, dan untuk Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis, dalam keluarga, yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya, kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan tapi nama kita yang dipermuliakan, berarti kita miss the mark, kita tidak mencapai tujuannya. Nah, kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup. Bukan a living offering, but a living sacrifice. Altar itu bahasa Latin tusia, yaitu menyembelih. Ya, itulah saudaraku sacrifice. Ya, Yesus berkata dalam Mazmur 19 itu ada satu nubuatan tentang Dia. Ikatlah aku pada tanduk-tanduk mezbah. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim, tetapi sebagai victor, sebagai sacrifice. Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran dan tidak ditaruh atas mezbahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Karena itu persembahkan tubuh kita lebih dulu. Yang nomor satu perlu disucikan itu lidah kita. Lidah dan mulut kita banyak bersalah dengan perkataan kita, bukan?
Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan holy, separated unto God, dan kemudian berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan, baru mengetahui apa yang baik, berkenan dan sempurna. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Baru setelah itu nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu karunia-karunia itu terjadi. Jadi pertama-tama offer yourself as a sacrifice, a living sacrifice. Bukan setelah mati saudaraku berikan kornea mata dan sebagainya. Mumpung sekarang terpersembahkan dan pisahkan diri dari dunia. Jangan mau diubah oleh dunia, but transform, berubah oleh pembaruan pemikiran kita. Segala sesuatu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena itu kalau ingin mengalami revival, serahkan dirimu dulu. Karena revival harus dimulai dari hati kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Pagi hari ini, pagi yang luar biasa buat kita semua. Karena ada waktu di dalam kehidupan kita, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mempersembahkan hormat dan syukur kita kepada Raja di atas segala raja. Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang luar biasa ini bersama seluruh warga kerajaan yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa penyertaan-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami ada di dalam kasih dan setianya Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib. Kami boleh hidup di kota Jember dengan seluruh berkat Allah yang melimpah buat kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Raja di atas segala raja yang berkuasa. Dan saatnya pagi hari ini kami mau membuka mulut kami memuji, memuliakan nama-Mu dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Segalanya adalah bagi Engkau, segala kemuliaan, hormat dan kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi seluruh pemimpin kami Tuhan yang membawa kami pada tempat ini Tuhan, pada satu posisi di mana kami memuliakan Engkau lebih dari segala-galanya, Raja di atas segala raja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan, Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri Tuhan, dan Bapak Beni beserta istri di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu ini untuk membawa setiap kami untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa penyertaan-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memuji memuliakan nama-Mu lebih dari segala-galanya. Dan kami tahu Tuhan, pengharapan kami tetap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini membuka hati kami, membuka bibir lidah kami Tuhan untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Dan setiap warga kerajaan yang pagi hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Kemenangan dari Raja kita yang mulia. Oh Jesus Tuhan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Haleluya, Gloria, Glory, Gloria. Beri pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Namanya Yesus. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat Tuhan, hebat yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, Allah yang sungguh setia, dan kita mau datang kepadanya dengan seluruh hormat dan syukur kita. Raja di atas segala raja yang berkuasa, pusat penyembahan dari segala segala. Syukurku, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus, ku datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Engkau Raja di atas segala-galanya, yang berkuasa Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan hormat dan syukur. Hanya bagimu segala pujian dan kuasa, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, sembah, tinggikan namanya lebih dari segala-galanya. Haleluya. Engkau mulia, berkuasa, kekal selama-lamanya. Oh Jesus, Tuhan. Oh Tuhan yang mulia, berkuasa selama-lamanya. Kau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, dahsyat, berkuasa,
Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. 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 Engkau Raja, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah Engkau menguasai setiap hidup kami. Dan biarlah hidup kami ada di dalam kendali dan rencana Tuhan yang besar dan ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Untuk Tuhan berfirman buat setiap kami. Sebab kami tahu firman-Mu yang mengarahkan tujuan hidup kami. Firman-Mu yang mengarahkan kami. Supaya kami semakin melekat dan dekat dengan Engkau Tuhan. Berfirman, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Tuhan. Dengan roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan. Supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Semua berkata, amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Shalomnya kurang semangat ya. Shalom. Shalom. 500 orang suaranya baru 10 orang. Shalom. Ya ini seperti 1000. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seperti Bapak Gembala Senior tadi katakan bahwa tanpa terasa. Boleh juga ada yang merasa kok tanpa terasa sih Pak, berat banget gitu ya. Hari demi hari kita lewati dan hari ini kita sudah masuk di bulan Maret. Ya, bulan depan kita masuk pada sebuah perayaan yang luar biasa, Paskah. Ya. Nah, oleh sebab itu di bulan Maret ini kita bicara tentang applying the gift atau mengaplikasikan atau menerapkan karunia roh. Saudaraku ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata begini. Jangan lalai. Sama-sama katakan jangan lalai. Kurang keras saudaraku ya. Ada yang belum sarapan? Angkat tangan. Ada, saya juga belum saudaraku ya, jangan khawatir ya, kita sama gitu ya. Jangan lalai, 1, 2, 3. Ya, dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, dari kata ini kita mau belajar bahwa ada hal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mengaplikasikan apa yang ada di dalam diri kita. Sebab firman Tuhan katakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu bukan pada orang lain. Nah, gitu saja ya. Bukan pinjam punya orang lain kemudian kita mempergunakannya. Ya kalau alat-alat rumah tangga, alat-alat pertukangan boleh dipinjam. Tapi kalau firman Tuhan ini berkata mempergunakan karunia yang ada padamu berarti itu sudah ada dalam diri kita. Sudah ada dalam hidup kita. Nah persoalannya adalah di kalimat yang pertama, lalai. Nah dari bahasa Inggris katakan neglect, artinya begini, menelantarkan atau mengabaikan, saudaraku ya. Berarti kita tahu kalau menelantarkan itu kita tahu, tapi kita abaikan, ya wis benke gitu saudaraku ya, benke dibiarkan gitu, itu menelantarkan, lalai. Kita menyadari kita punya sesuatu, misalnya di rumah, ya, waktu kita butuh, aku rasanya pernah punya ini, di mana ya gitu ya. Di mana ya naruhnya? Kita mikir gitu ya. Sebab ketika kita tahu barang itu tidak dipakai, biasanya kita naruhnya sembarangan. Sembarangan, digeletakno gitu, sembarangan gitu, taruh aja gitu. Begitu butuh, perlu gitu, kita mulai mikir gitu, hal kecil-kecil gitu. Saya di rumah seringkali kalau habis bongkar-bongkar apa, saya kumpulkan alat-alat perkakas rumah tangga atau perkakas peralatan-peralatan yang masih baik yang bisa dipakai saya simpan begitu, seperti misalnya kuas gitu, terus kemudian apa aja gitu, karena kadang-kala hal itu saya butuhkan tetapi daripada beli gitu saya butuhkan. Pernah waktu ada tukang beres-beres di rumah, dia butuh kuas gitu, tak taruh mana ya, saya simpan itu gitu ya. Nah kenapa? Karena tempatnya pokoknya ditaruh gitu. Tapi coba kalau barang itu berharga, Mas Benny gitu ya, naruhnya enggak sembarangan. Saudara punya barang-barang yang berharga, saudara akan taruh di tempat yang saudara pasti ingat di situ tempatnya. Dan saudara selalu jaga itu. Kenapa? Karena saudara menganggap itu berharga. Tapi kalau menganggap itu barang biasa yang tidak berharga, mungkin kita taruh aja sembarangan. Ya kan, taruh aja gitu ya. Dibuang oke, enggak dibuang oke. Tapi
saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, ini kita bicara bahwa kita harus mengaplikasikan, memfungsikan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tujuannya begini, supaya dalam hidup kita, waktu mengaplikasikannya, mengaplikasikan karunia yang ada dalam diri kita, mengaplikasikan apa yang ada dalam diri kita, itu supaya kita memiliki atau memaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya, sesuai dengan tujuannya. Ya, makanya firman Tuhan katakan begini di dalam ayat berikutnya, perhatikanlah semuanya ini, ya, tentang karunia-karunia tadi, hiduplah di dalamnya. Mempergunakan karunia supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita bukan bicara pamer. Ya, kita tidak sedang bicara unjuk gigi. Aku ini loh sakti mandraguna. Ya, Tuhan kasih karunia buat aku untuk menyembuhkan, aku sakti nih. Enggak. Tapi supaya gini, kemajuan kita nyata kepada semua orang bahwa dalam hidup kita ada kemaksimalan dalam hidup ini. Waktu kita mengaplikasikan apa yang ada yang kita miliki, itu supaya gini, kita memperoleh sebuah hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan daripada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita dalam dunia ini, seringkali saya ulang perkataan ini, Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya maksud di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang lahir di muka bumi ini karena iseng. Tuhan iseng nih, lahir, gitu, enggak. Semua orang yang lahir di muka bumi ini punya tujuan daripada Tuhan. Oleh sebab itu waktu kita mengaplikasikan apa yang ada di dalam hidup kita, supaya hidup saudara dan saya jadi maksimal untuk memperoleh sebuah hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan Tuhan. Oke, saya buat alat peraga ini bukan sulap, bukan sihir, karena ini bungkusnya hitam, saya mau main sulap, bukan saudara ya. Oke, ini hanya sebuah contoh, perumpamaan gitu saja, supaya kita memahami aja apa yang dimaksud dalam mengaplikasikannya. Oke, tolong dibantu ya, tepuk tangan dulu, prok 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 ya. Puji Tuhan. Oke, saya ada dua contoh. Saya tidak sedang berjualan dengan produk ini karena ini hanya sebuah contoh saja. Tapi kalau saudara butuh barang-barang yang seperti ini, saudara bisa dapatkan di toko mana, Pak? Mandiri Sejati gitu. Oke, saya tidak sedang promosi dan saya tidak sedang jualan, saudaraku ya. Oke. Yang pertama, saudaraku, saya punya cat. Ini ada dua model cat. Nah, dua-duanya ini akan bisa maksimal. Karena apa? Karena tujuan dari cat ini diciptakan untuk mempercantik, untuk memperindah ruangan kita atau rumah kita, saudara. Dia punya tujuan. Dan di sini, saudara, punya cara pengaplikasiannya. Di sini sudah ditulis, ya. Ditulis caranya begini. Oh, kalau cat yang merek ini pengaplikasiannya dicampur dengan air, dicampur sekian perbandingannya. Alot, sebentar ya, supaya bisa dibuka. Oke, sudah bisa. Bim, salah Bim. Tidak ada tepuk tangan sih. Ya, gitu. Nah, kan dibuka kan, tepuk tangan bisa dibuka, saudara ya. Oke, saudara. Sudah ada contoh di sini. Supaya lebih cepat, saya minta tolong ini dibuka aja, Pak Di. Ini karena masih bersegel. Oke. Iya, saudara ya. Oke, saudara, waktu kita mau memperoleh hasil yang baik, maka kita harus tahu dulu apa yang terkandung di dalam cat ini. Supaya kita tahu hasilnya, maka waktu kita baca, kita seringkali kan gini, saudara, kita mengabaikannya. Yes, pokoknya gini ya. Ya, saya tuang dulu. Ya, oke. Oke. Kalau kita tidak tahu cara mengaplikasikan dari cat ini, maka tanpa sesuatu yang dibutuhkan, saudara. Oke, asik. Saya juga sudah cocok. Oke ya. Saya mau ngecat sekarang saya. Oke. Ini tanpa saya mengabaikan apa yang tertulis di dalam cara mengaplikasikan cat ini. Ya, saya tidak campur air, langsung saya aplikasikan gini. Ya. Tidak akan memperoleh hasil yang maksimal karena ini begitu sulit, saudaraku ya.
karena kekentalannya. Nah, coba ketika kita mau belajar gini, sekarang gini, ini tidak akan maksimal ketika akan saya campur dengan thinner. Kenapa? Karena bahan dasarnya sudah berbeda. Dia harus dicampur dengan air, bukan dengan thinner. Oke, saya aplikasikan dulu. Ini warna ungu, Pak kok bisa punya warna ungu? Ya ini karena sisa dari Natal kemarin ya. Oke, saya aduk dulu, ya kan? Ini mengaplikasikan, saudara ya, supaya kita mendapatkan sebuah hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan keinginan kita. Dan ini juga merupakan tujuan dari pabrik yang menciptakannya. Supaya saya percaya begini, pabrikan ketika dia memberikan cara-cara di sini, dia tahu nih kalau kamu mengaplikasikannya tepat sesuai dengan anjuran yang di sini, maka kamu akan memperoleh hasil yang baik. Seringkali kan kita begini saudara, kita menyalahkan produknya dulu. Wah ini produknya jelek ini, produknya kurang baik ini. Kenapa? Karena kita salah mengaplikasikan, kemudian kita cari kambing hitamnya dan kita menyalahkan produknya. Misalnya gini, kalau di cat tembok ini biasanya dia harus diamplas. Kalau pakai cat lama itu harus ada cara-caranya. Kalau cat itu tembok itu baru harus seperti apa dan seperti apa, ada caranya saudara. Supaya apa? Waktu pabrikan ini menuliskannya ini supaya apa? Kita punya hasil yang maksimal dan kita senang. Ya kan? Jadi berbeda banget ketika kita bicara tentang cat ini. Ya. Oke, ini kosong juga ya. Saya tuang dulu di sini dikit. Oke. Berbeda. Ini tujuannya dibuat untuk dicat pada besi atau kayu. Apakah bisa Pak dicat pada tempat berbahan dasar tembok? Bisa. Tapi persoalannya gini, apakah itu jadi maksimal atau tidak? Sesuai dengan tujuan atau tidak? Bisa, diaplikasikan bisa saudara ya. Kepada ini bisa, dia lengket saudara ya. Itu kan? Lengket. Tapi persoalannya apakah ini sesuai dengan tujuan dari penulisan, dari pembuatan dari produk ini. Produk ini dibuat hanya untuk kayu dan besi. Asik. Kalau Anda butuh tukang cat, ya. Ini bagus banget ini. Asik. Diaplikasikan. Gitu saya ya. Jadi semua ada tujuan, ada maksud. Supaya kita bisa memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tadi tujuan dari sang pembuat ini. Hidup kita, Tuhan punya tujuan yang besar. Supaya kita ini maksimal. Ya kan? Kemajuanmu itu nyata. Ya nyata. Bagus banget ini warnanya. Beli di mana ini kemarin? Itu saja ya. Bagus warna ungu, ternyata bagus ya. Rumah siapa yang ingin dicat warna ungu? Itu saja. Jadi kursus mengecat ini ya. Ya kan? Ya kan? Bagus kan? Tukangnya pintar. Itu saja. Kenapa? Karena kita menggunakannya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan cara untuk mengaplikasikan dari cat ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga dengan hidup saudara dan saya, Tuhan punya tujuan. Oleh sebab itu Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, waduh songlistnya kena cat. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, nanti dipikirnya minum. Supaya gini, hidup saudara dan saya maksimal untuk mencapai tujuan dan kegenapan dari setiap janji Tuhan. Nah, supaya kemajuanmu itu nyata di depan semua orang. Ada sebuah kemajuan yang dilihat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, hal yang pertama untuk kita mengaplikasikannya, itu yang perlu ini, kenali karunia yang ada padamu dulu. Ya, kenali, makanya firman Tuhan katakan begini, perhatikanlah semuanya itu.
Kemudian di ayat emas kita tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah, oleh sebab itu mari kita sibuk dengan mengenali karunia apa sih yang aku punya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 19 katakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang, ya kan? Tiap-tiap orang itu oleh setiap kita dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Berarti tiap-tiap orang ini sudah dikasih. Tiap-tiap orang ini ada sudah karunia-karunia roh yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, saudaranya. Dan seterusnya di sini. Nah, tetapi ayat yang ke-11. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti tugas kita adalah untuk mengenali dulu karunia apa sih yang aku punya. Sebab saya percaya setiap kita punya karunia roh. Sebab ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Tuhan kasih ini buat setiap kita. Kenali dulu, cari dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus, bukan gitu sayangnya. Kita harus belajar mencari apa sih yang kita punya. Di Komsel kita sedang belajar bagaimana cara menerapkannya ini. Makanya kalau di Komsel kita terus belajar. Saya mengajak kepada setiap kita, saudara yang belum berkomsel, ayo kita sama-sama ada di dalam komunitas kerajaan ini. Kita belajar apa? Menerapkan, mengaplikasikan karunia yang ada dalam diri kita. Kalau masih belum ketemu, mari kita sama-sama belajar untuk mencari apa yang ada di dalam diri kita. Kenali dulu karunia apa yang ada dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, supaya kita paham untuk mengenali apa yang ada dalam diri kita, jangan sibuk dengan karunia orang lain. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Kita seringkali sibuk dengan penyataan orang lain, dengan karunia orang lain. Wih itu loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa sih? Dari mana? Wah mungkin gitu. Kita ngomong tentang orang lain tanpa kita sibuk mencari apa yang kita miliki. Waktu kita sibuk untuk mencari karunia yang ada pada orang lain, maka kita lupa dengan karunia yang ada pada diri kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus memahami ini. Waktu kita memperhatikan diri kita, mengawasi sendiri diri kita ini, karunia-karunia itu, maka karunia itu bisa maksimal keluar dalam diri kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang pertama, jangan sibuk dengan karunia orang lain. Tapi mari kita belajar untuk mencari, menggali apa yang ada dalam diri kita. Karena ini penyebab dari kelalaian adalah ketika kita hanya sibuk dengan orang lain tanpa kita sibuk mencari karunia dalam diri kita. Kita tidak bisa membandingkan saudaraku ya, oh cat ini lebih bagus daripada cat ini, beda. Memang berbeda, digunakan dengan tujuan yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Tetapi masing-masing kalau kita mengenali semua apa yang saya peragakan tadi, kita akan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah oleh sebab itu yang pertama, jangan sibuk dengan karunia orang lain. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, untuk kita mencari bisa mengenali, jangan malas. Katakan jangan malas. Toleh kiri kananmu, kamu malas apa enggak? Gitu ya. Jangan malas. Matius, kalau kita bicara kembali kepada perumpamaan talenta ini, saudaraku ya, di dalam Matius pasal yang ke-25, akan begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu, ya kan?
Jadi waktu Tuhan ini sudah membagikan dan mereka semua menjalankan dan Tuhan ini kemudian minta kembali apa yang harus mereka pertanggungjawabkan, saudaraku. Kemudian hamba yang 1 talenta ini berkata begini, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kita simpan dulu perkataan ini. Kenapa hamba ini bisa berkata demikian? Oke ya, selanjutnya. Ya, Tuhan ini kemudian ngomong begini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dia jahat karena dia punya pemikiran yang jahat tentang tuannya. Dia jahat karena dia punya pemikiran gini, Tuanku ini jahat ini. Dia mau cari untung yang banyak dari talenta yang diberikan, dari apa yang diberikan dia ingin menikmati sebuah hasil tanpa kerja gitu ya. Itu pemikiran yang jahat, tetapi yang satu Tuhan ini melihat ini hamba ini malas. Ya, hamba ini malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Mari kita lihat kemudian ya. Matius 25 yang di atasnya. Waktu Tuhan ini membagi-bagikan kepada ketiga hambanya ini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Katakan kesanggupannya. Oke ya, garis bawahi kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Jadi waktu ia diberi talenta itu, hamba yang terima ini katakan gini, dia tidak tunda lagi, dia tidak lagi berpikir dan dia tidak lagi berteori. Dia katakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Ayat yang selanjutnya, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Jadi dia segera melakukannya, dia bersegera mengaktifasikan apa yang sudah dia terima. Ayat 18 perhatikan gini, tetapi, ya kan? Oke, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat perbedaannya. Kesanggupan sang tuan ini ngerti, kalau dia tak kasih 5 kepada yang 1 ini akan membahayakan. Ya kan? Oleh sebab itu tak kasih 1 karena dia sanggup. Tapi perbedaannya begini, yang 5 dia menyadari bahwa dia punya kemampuan, dia segera menjalankan. Yang 2 dia juga menyadari dan dia segera, ada sebuah kata, segera menjalankan uang itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kurun waktu yang cukup panjang dari dia diberikan talenta, dari uang yang diberikan kepada tuannya, sampai kepada tuannya datang dan meminta pertanggungan jawab dari apa yang sudah diberi, ada kurun waktu yang panjang. Memang tidak dijelaskan dalam Alkitab, waktunya 10 tahun, 15 tahun tidak disebutkan, tapi ada sebuah kurun waktu yang panjang. Saudara perhatikan begini, apa yang dilakukan oleh orang yang dapat 5 dan 2? Dia begitu sibuk menjalankan talenta tersebut. Dia begitu sibuk menjalankan uang tersebut. Tapi yang 1 disembunyikan, tidak ngapa-ngapain. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Kan gitu ya. Dia nyantai. Mungkin dia ngomong gini. Temannya ngomong gini, ayo kerja. Kamu kan sudah diberi modal kerja. 1 mah enggak cukup. Biarin dah. Yang penting santai. Santai dulu. Santai. Gitu ya. Nyantai. Sedangkan yang 5 dia bekerja. Dia berjuang untuk dia memperoleh sebuah hasil. Yang harus dia dapatkan. Ada karena ada segera mereka. Dan kemudian ketika mereka segera dan berlaba 2 talenta dan berlaba 5 talenta. Hati-hati dengan kemalasan saudaraku ya. Sebab, nah ini tadi, orang malas itu selalu punya alasan. 1000 macam
alasan bisa dilontarkan kepada orang yang malas. Amsal 6 ayat 9-10 katakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Orang malas. Dia pikir hari masih panjang, dia pikir hari masih jauh, gitu ya. Tapi kita lihat beberapa hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kemalasan, kalau ayat ini diteruskan, maka kemiskinan itu menyerbu kalau tidak salah. Ya kan? Senangnya gini, nanti dulu enggak belajar, nanti dulu Belanda masih jauh gitu ya. Itu kadang-kadang kan guyonan-guyonan yang kalau kita pikir gitu ya. Kok masih tidur? Tenang, Belanda masih jauh gitu ya. Kita seringkali menunda sampai pada sebuah hari di mana Sang Tuhan itu meminta pertanggungan jawab. Dan ini alasan yang kemudian kita muncul, beralibi. Tuhan ini jahat. Gitu saudara. Ini alasan orang-orang malas, saudara. Amsal 22:13, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Kamu kok enggak keluar kerja? Kamu kok enggak keluar belajar? Ada singa di sana. Nanti kalau aku jalan, diterkam, mati aku. Aduh gitu. Masa depanku masih jauh. Aku masih muda, masih jomblo gitu. Alasannya banyak. Kalau aku keluar, ada singa nanti. Aku dibunuh. Amsal 26:13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya gini, dia enggak mau bikin apa-apa. Itu tadi kan. Tidur, berbaring, mengantuk, tidur lagi. Kemudian melipat tangan. Hamba yang 1 talenta, dia punya banyak kesempatan. Untuk dia banyak lakukan, menghasilkan laba itu. Dia banyak kesempatan. Tetapi dia abaikan itu sampai pada Sang Tuhan itu datang dan meminta pertanggungan jawab. Dan ketika kita diminta pertanggungan jawab, kemudian kita mulai beralibi. Kalau kita mau beralibi sama orang yang 5, orang yang 2, iya ya Tuhan ini kok jahat banget ya. Kita dikasih modal, kemudian disuruh menjalankan, Tuhannya sedang pergi. Perginya Alkitab dikatakan, entah pergi lagi jalan-jalan, entah pergi lagi kemana, dia pergi. Dia kasih ini untuk dijalankan. Tapi yang 1 talenta dia punya pemikiran gini, Tuhan ini jahat dan kejam. Makanya kemudian Sang Tuhan ini tahu, kalau kamu ini malas. Kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dalam cara berpikir, malas dalam sebuah tindakan. Nah oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, dalam mengaplikasikan karunia roh yang ada dalam diri kita, jangan malas. Untuk menggali apa yang ada dalam diri kita, jangan malas. Apapun Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih karunia roh buat kita. Tuhan kasih talenta buat setiap kita. Semua itu dikelola di dalam diri kita. Cuma persoalannya kita ini malas untuk mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Mari gali dalam diri kita. Untuk kita bisa mengerti, memahami. Memang alasan ini pernah saya buat klise, saudara ya. Tapi setelah saya menyadari ternyata seharusnya saya mampu. Saya itu dulu punya cita-cita itu dari kecil itu jadi tentara. Ya, jadi tentara. Tentara waktu saya cari langsung yang di akademi. Yang di Magelang, kepingin di akademi. Ya. Kepingin, jadi kalau lihat tentara latihan itu keren ya. Badannya gagah, perutnya six pack gitu ya. Enggak seperti saya ini ya, one pack ini saya. Seneng banget gitu ya, saya kepingin. Nah, kalau diboleh bilang malas mencari informasi, saya malas. Malas berjuang, iya. Gitu ya. Jadi waktu penjurusan, kalau zaman dulu itu kan dibagi 3 kan. Ada IPS, A1 itu fisika, A2 itu biologi, IPA. Bagi. Wah, sudah tahu nih umurnya berapa ini ya. Zaman jadul banget gitu ya. Ya, waktu penjurusan
Di rapot saya dituliskan begini, saya tidak bisa masuk di A2 atau biologi. Bisanya di A1 sama di IPS. Kenapa? Karena kimia saya jelek. Saya tidak bisa kimia, saudaraku ya. Serius, saya tidak bisa kimia. Nah, waktu saya pikir gini, kalau masuk A1 fisika, saya masih ketemu kimia, monster buat saya. Ini monster banget ini, tidak bisa. Nah, saya menghindar untuk ketemu kimia, saya putuskan masuk IPS. Waktu saya masuk IPS, belajar, gitu ya. Zaman dulu itu kan enak, saling bully-pembuli, sekolah sinau tok sampai kacamata tebel gitu sama yang IPA. Yang karena yang IPS itu untuk santai, genjang-genjang gitu ya, nyantai banget gitu ya. Begitu selesai mau cari pendaftaran tentang info tentang pendaftaran Akapri di Magelang untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut itu harus IPA. Deng 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 gitu ya. Hancur rasanya gitu ya, selesai gitu ya. Oke, saya putuskan banyak hal saudaraku ya. Ingat tadi, saya menghindar dari kimia. Waktu saya memutuskan saya sekolah Alkitab di Tawangmangu, saya ketemu kimia. Gitu. Monsternya ketemu di sekolah Alkitab. Saudara. Kok bisa ketemu Pak? Ini kemudian saya dikasih ilham sama Tuhan. Jangan kau lari dari monstermu. Saya pikir di sekolah Alkitab itu bacanya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tiap hari. Belajar Alkitab, wah gitu. Sembahyang, menyembah Tuhan, oh haleluya, kayak hidup di surga gitu ya. Menyanyi, menyembah, baca Alkitab, dengar firman gitu ya. Ketemu kimia, fisika, saudaraku, ya elah. Di situ saya harus bertobat. Saya belajar dengan keras. Bisa Pak, puji Tuhan, haleluya. Meningkat dari SMA. Ya ngerti lah gitu, oh ternyata ini toh gitu. Kenapa? Karena ada sebuah usaha di situ. Kalau kita tidak punya usaha, saya menyerah gini. Saya bisa protes sama dosennya, Bu, saya ini sekolah Alkitab, tidak cari biologi, tidak cari kimia. Saya ketemu kimia di sekolah Alkitab. Ya elah, saya berjuang di situ. Ternyata begini, waktu kita memaksimalkan, kita sedang belajar di situ, kita tidak malas di situ, kita akan memperoleh hasilnya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, jangan malas, gali apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua, jangan masa bodoh atau cuek, EGP aja. Ya, Timotius 1 ayat 4-15 katakan, perhatikanlah semuanya itu. Perhatikan. Ya, kita harus memperhatikan dulu, jangan dicuekin. Seringkali kita gini, Pak, apakah harus aku mengaktifkan karunia rohku? Kan jadi jemaat biasa, bisa kan? Ya, kita tidak peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita, kita biarin aja, kita sangat cuek dengan itu. Tapi firman Tuhan katakan, perhatikanlah semuanya itu. Ya, mari kita lihat saudaraku. Efesus 5:15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi caranya itu memperhatikan dengan seksama. Tidak boleh sambil lalu, kita harus fokus di situ. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan jangan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus perhatikan, jangan diabaikan. Kata dari mengaplikasikan adalah mengabaikan, tidak mengabaikan, tidak melalaikan. Jadi kita harus punya fokus, punya perhatian di situ. Kemudian Filipi 2 ayat yang keempat katakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya begini, karena karunia roh diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Ya kan? Karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri kita. Waktu saudara diberi karunia untuk menyembuhkan, tujuannya untuk kepentingan bersama.
Waktu saudara diberi karunia untuk bernubuat, kepentingannya untuk bersama membangun iman orang lain. Jadi kita harus fokus begini, bahwa hidup kita bukan untuk diri kita, tapi hidup kita untuk orang lain. Yesus datang ke muka bumi, bukan untuk dirinya. Yesus datang ke muka bumi, bukan supaya dia menerima kemuliaan. Bapak ngomong gini, kamu mau turun ke bumi jadi manusia supaya kamu dapat kemuliaan? Enggak. Dia turun ke muka bumi ini untuk siapa? Untuk kita. Dia sangat perhatian kepada setiap kita supaya kita memperoleh sebuah bagian, dikembalikan posisinya. Posisi yang tadinya ada di dalam kegelapan, firman Tuhan katakan, Tuhan tahu posisinya harus dikembalikan, maka dia hadir ke muka bumi ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya, posisi dari gelap, firman Tuhan katakan, dipindah kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya itu. Dia sangat fokus dan perhatian kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita konsen melihat apa yang ada dalam diri kita. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Karena setiap kita punya kepentingan masing-masing terhadap seorang akan yang lain. Kita punya kepentingan kita dan kepentingan akan orang lain. Oleh sebab itu kita harus mengaplikasikan apa yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara, supaya setiap kita bisa mengaplikasikan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, yaitu bicara tentang ketidakmaksimalan. Nggak maksimal. Artinya begini, banyak orang tinggal di dalam mediocre, tengah-tengah, biasa. Nggak usah nemen-nemen, biasa wae, gitu ya. Dalam Mazmur 90, ya, ayat 10 dan 12 katakan, masa hidup kami ini ya, ada batas. Hanya Khairil Anwar Raja yang dia punya sebuah cita-cita, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Hahaha ya. Tapi di sini katakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Oleh sebab itu sang pemazmur dia berdoa begini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup kita yang singkat ini harus maksimal. Jangan setengah-setengah. Saya percaya sampai hari ini kita bisa melampaui sebuah batasan dalam hidup kita kalau kita mau maksimal. 2 bulan terakhir ini saya punya exercise buat diri saya. Ada banyak exercise yang saya coba dalam diri saya. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu selama pandemi saya bersepeda. Olahraga saya sepeda, saya bisa sampai 35 kilo. Pakai sepeda kecil, sepeda lipat itu saya. Dengan target, saya selalu pakai target untuk apa? Melihat sebuah kemampuan, itu exercise buat saya. Kemarin 30 kilo saya tempuh misalnya 1 jam. Besok di tempat yang sama, di rute yang sama-sama 30 kilo, maka saya harus lebih cepat dari kemarin. Itu exercise. Saya tinggalkan, saya exercise, saya coba, saya sedang lari, saya jogging. Waktu saya coba lari ini, exercise yang pertama saya coba itu lari di rumah saya itu muter gini ya. Saya ukur pakai sepeda, kurang lebih 1 kilo. Kalau saya lari kira-kira 1 kilo, 1 putaran ini, apakah saya bisa berhenti atau enggak? Saya coba, saya lari. Saya lari 1 putaran, ternyata saya enggak berhenti. Oh, saya bisa ini. Senang saya. Oke. Saya kemudian memutuskan gini. Saya sudah enggak sepedaan sudah 3 mingguan lebih, sudah 1 bulan. Saya jogging. Saya mau lari. Yang saya capek adalah 5 kilometer. Oke, saya janjian sama Gideon, sama Endo, pertama itu saya lari di alun-alun. Alun-alun saya ukur, untuk 1 kilometer itu harus 2 putaran. Berarti kalau 5 kilo, 10 putaran. Tahu saudara, di bayangan saya 10 itu banyak, aduh 10. Lari 10 kali, aduh gitu ya. Saya coba gini, oke, saya akan lari 4 putaran tanpa berhenti. Saya coba lari. Saya atur kecepatan, saya atur nafas, saya coba lari. 4 putaran, saya tidak jalan, saya tidak berhenti. Oh, oke.
Oke, sampai tengah 2 hari kemudian saya coba 5 putaran tanpa berhenti. Nah, kenapa? Karena saya sedang berusaha gini, semaksimal mungkin. Apakah waktu lari Pak, 2 putaran enggak capek? Ngos-ngosan, ngep saudaraku ya. Badan segini saudaraku ya, lari saudaraku ya. Aduh gitu. Tapi saya gini, mampu enggak saya? Kenapa? Karena saya sedang belajar gini, keluar dari sebuah batas yang saya punya dalam diri saya. Nah, waktu saya menemukan ini saudaraku ya, maka kita bisa belajar begini. Dalam kehidupan kita, ketika kita maksimal, maka kita bisa mencapai yang namanya gini, kemaksimalan di dalam kehidupan kita. Banyak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, termasuk potensi dan talenta, tetapi tidak dikembangkan secara maksimal dalam diri kita. Kita terlalu apa? Berhenti kepada namanya zona nyaman. Keberhasilan, Miles Monroe katakan begini, keberhasilan bukan soal pencapaian, tetapi kemaksimalan di dalam hidup. Jadi Miles Monroe dalam bukunya menuliskan begini, keberhasilan itu bukan soal pencapaian. Oh, kamu sudah berhasil, mobilmu tadi 1, sekarang 5, bukan. Tapi keberhasilan adalah bicara tentang kemaksimalan di dalam hidup kita. Sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan. Sebab begini, Miles Monroe dalam bukunya nuliskan gini, yang kita sering lakukan adalah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, bukan yang kita inginkan. Kita hanya bisa lakukan apa yang kita inginkan, tapi bukan yang bisa kita lakukan. Saya lari 1 putaran bisa. Itu keinginan saya, cuma tidak capek, berhenti. Tapi waktu kita bicara tentang kemaksimalan, kita bisa lakukan sampai sebuah batas di mana kita bisa lakukan secara maksimal. Makanya Miles Monroe kemudian tuliskan gini, keberhasilan bukan soal pencapaian, tetapi kemaksimalan di dalam hidup kita. Sudahkah kita maksimal dalam hidup ini? Saudara sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sudah maksimal? Kita sebagai seorang pekerja, pegawai, pengusaha, sudah maksimal belum? Kayak gitu. Makanya waktu kita mengaktifasi karunia roh yang ada dalam diri kita, sudah maksimal belum? Kita setengah-setengah. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Amsal Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, itu bicara maksimal. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu maksimal. Manusia itu kecenderungannya begini, melakukan yang terbaik ketika diawasi. Kalau bekerja itu ya, saya dulu pernah kerja, paling tidak enak itu kalau ada kunjungan supervisor. Waduh, supervisor teko. Itu semua kami satu tim, karena kami ada di sales gitu, di Madiun itu, langsung jadi rajin, mendadak rajin. Supervisor teko, waduh gitu ya. Jadi kalau ingat ya, jadwalnya di Madiun itu setiap minggu kedua. Jadi kalau setiap minggu kedua, minggu ngarep supervisor teko, wah sudah semua gudang rapi, pembukuan semua rapi gitu ya. Datang gitu, wah maksimal. Tapi begitu supervisor pergi, nyantai. Kalau Sabtu gitu, bosen, ayo nang sarangan loh. Kerja itu jam piro? Wis sampai beduk selesai, kumpul ketemu di sarangan gitu ya, nyantai. Ono supervisor gak wani gitu. Iso di SP kan gitu ya. Kenapa? Nah, waktu kita tahu bahwa dalam hidup kita ini ada mata Tuhan yang tertuju buat kita. Jadi kita bukan takut gini, ada Tuhan takut gitu. Tapi kita gini, ada mata Tuhan yang tertuju. Sebab saya percaya begini, seperti kebenaran firman Tuhan dan Wahyu gini, aku tahu pekerjaan, aku tahu segala yang kamu kerjakan. Artinya gini, dia memperhatikan setiap hidup kita. Kalau hidup saudara dan saya jadi maksimal, maka gini, tidak usah lagi gini, Tuhan berkati Tuhan, kirimkan berkat dari timur, utara, selatan, dan barat. Waktu kita maksimal dalam hidup kita dan Tuhan ngomongin, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tinggal perintahkan gini, timur, kirim berkat, barat, kirim berkat. Yang kita lakukan cuma satu aja dalam hidup ini,
lakukan dengan maksimal. Karunia roh yang ada dalam diri saudara, talenta yang ada dalam diri saudara, lakukan itu dengan maksimal. Maka Tuhan yang akan buka pintu berkat-Nya, timur, utara, dan selatan, dan barat. Tuhan akan buka, datang kepada kita. Amin. Amin. Nah, bagian kita kerjakan dengan maksimal. Kekasih Tuhan, waktu kita menerapkan, mengaplikasikan karunia roh yang ada dalam diri kita, 4 hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Kenali dulu karunia roh yang dalam diri kita. Kenali dulu. Kalau saudara punya kerinduan dan kepengen tahu, masuklah dalam komunitas kerajaan, komsel kita. Di situ saudara akan dilatih, diajar untuk bagaimana mengembangkan karunia yang ada dalam diri saudara. Waktu saudara ketemu di situ, ini kemudian yang harus kita kerjakan. Jangan malas. Jangan cuek, kemudian jangan malas, jangan cuek. Oke, jangan sibuk dengan karunia orang lain, dan mari lakukan dengan maksimal. Jangan setengah-setengah. Yang dikerjakan dengan setengah-setengah tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Coba saudara exercise dalam diri saudara. Memang pertaruhannya cukup besar. Saudara buka usaha, saudara setengah-setengah. Melaku ya wes, gak melaku sakarpe. Setengah-setengah. Jangan jalan. Tapi waktu kita serius membuka bisnis, bukan soal besarnya modal atau kecilnya modal. Tapi waktu kita serius di situ, bukan berarti tanpa tantangan. Ya, orang buka usaha itu banyak tantangannya. Nggak langsung rame. Saya buka usaha pertama kali cuci helm tahun 2009. Satu-satunya di kota Jember. Satu-satunya. Begitu saya buka, saya pikir langsung ada banyak orang antri jadi viral. Cuci helm antri viral gitu. Nggak ada. Nggak ada yang datang selama 1 bulan. Saya buka toko dengan semangat. Saya akhiri berusaha dengan semangat. Kenapa? Ada yang datang buka cuci helm. Modal udah ditaruh. Tapi kami konsen, serius di situ. Latih. Kalau sampai hari ini ada, itu semua karena kemurahan. Melayani. Kalau kita setengah-setengah, maafkan saya kalau bisa bicara. Saudara akan tidak dapat hasil. Bukan hasil cara materi. Saudara tidak akan berkembang dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah memutuskan melayani Tuhan, saudara memutuskan untuk mengikut Tuhan, serius di situ. Serius di situ. Sungguh-sungguh diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan lihat, seperti firman Tuhan katakan, kemajuanmu itu nyata di depan orang. Bukan sok pamer. Pak Benny sekarang jadi gembala, jadi pendeta. Bukan pamer, bukan. Otomatis sudah. Kemajuan orang dilihat, kok bisa ya Pak Ferdi sekarang bisa sharing di Komsel. Orang akan lihat, dibandingkan, kok bisa ya Bu Yeni Yuwono ya bisa sharing, bisa memimpin pujian di sini. Saya pengen lihat itu. Yeni Santoso itu tiba-tiba, shalom saudara. Mari kita naikkan pujian gitu. Dengarin. Bukan pencapaian. Tapi begini, waktu kita jadi maksimal dalam hidup kita, mengaplikasikan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, saudara, itu otomatis. Hanya anak kecil saja yang tidak mau dikasih tanggung jawab yang lebih besar ketika dia mau mengembangkan talentanya. Waktu setiap orang yang berkembang di dalam hidupnya, pasti diberi tanggung jawab yang besar dong. Saudara serius dengan usaha saudara, Tuhan tambahkan. Saya percaya begini, bisnis yang kecil, yang 1 toko, dengan bisnis kita buka 3 toko, pasti berbeda. Benar enggak Pak Bro ya? Pasti berbeda. Cara berpikir, cara mengelolanya berbeda. Kita punya 3 karyawan sama 30 karyawan berbeda. Tapi apakah saudara tolak itu? Oh jangan. Saya tidak mau 30 karyawan, 3 saja cukup.
kita punya cita-cita sampai di sana, tapi ketika kita di dalam Tuhan, pengembangan karunia yang ada dalam diri kita, itu otomatis Tuhan akan tambahkan karunia itu dalam diri kita ketika kita maksimal dalam diri kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan pagi hari ini, aktifkan apa yang ada dalam diri saudara. Aktifkan. Aplikasikan. Setelah diaktifkan, diaplikasikan. Maka saudara akan bisa gini. Kemajuanmu nyata. Bagus hasilnya. Bukan soal merek. Tapi kalau pengaplikasiannya tepat. Firman Tuhan katakan, kemajuanmu nyata. Amin. Amin. Sebelum saya berdoa buat saudara, coba saudara tunduk kepala, bukan baru melihat diri saudara begini. Ada banyak potensi, ada banyak harta karun dalam diri saudara. Belum digali. Ada banyak emas-emas dalam diri saudara. Ada banyak harta yang terpendam dalam diri saudara. Belum digali, belum diaplikasikan. Tapi waktu itu diaplikasikan dalam diri saudara, saudara akan lihat ini. Wow. Keajaiban, kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Dengan bahasa dan komunikasi hamba-hamba terbatas. Tapi biarlah firman-Mu, Roh Kudus, melalui roh hikmat dan wahyu turun atas kami. Memperlengkapi kami boleh semakin memahami dan mengerti tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Dan kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara nanti akan dilayani. Oke, sudah semua, saudara bisa bangkit berdiri. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Mari sekali lagi katakan, hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya informasikan, bulan depan di minggu yang pertama akan saya buka untuk baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis secara Islam, saudara bisa mendaftarkan diri kepada saya, atau nanti saudara bisa menghubungi gembala kakak saudara. Tanggal 5 minggu depan, bulan depan, di minggu yang pertama di bulan April, kita akan mengadakan baptisan air. Puji nama Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kalau hari ini kami boleh masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat akan kematian-Mu yang besar dan ajaib buat setiap kami. Oleh sebab itu kuduskan dan layakkan setiap kami. Kuduskan roti dan anggur yang kami pakai sebagai lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, supaya di dalamnya kami memiliki persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan ketika kami mengangkat roti di tangan kanan kami Tuhan, kami melihat betapa besar korban-Mu atas kami. Tubuh-Mu dihancurkan supaya hidup kami yang hancur dipulihkan. Kami boleh menerima kemurahan yang besar atas kami.
Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Darahnya mengalir. Dia menutupi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak lagi diperhitungkannya. Dan dia membuka pintu masa depan. Dia membuka pintu berkat buat setiap kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu yang sementara. Sebab korban Kristus, dia begitu besar atas hidup kita. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari buka dua tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Sambil engkau mengingat betapa besarnya kasih-Nya, betapa besarnya korban yang Dia berikan bagi kita. Oh Yesus, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mengingat betapa besarnya kasih-Mu pada kami. Besarnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan lewat korban-Mu yang ajaib dan besar. Menunjukkan betapa besarnya perhatian-Mu buat kami. Supaya kami boleh dikembalikan kepada tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat-Mu lewat sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saya Erin akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Selasa 7 Maret 2023 pukul 19.00, Fellowship Khusus Pekerja dan Pelayan Tuhan diadakan secara on-site di Perum Gunung Batu Blok D12. Seluruh pekerja dan pelayan Tuhan wajib hadir. Komunitas kerajaan atau KK di wilayah masing-masing secara on-site maupun online. Mari kita semua tergabung dalam KK, kita bersama-sama bertumbuh, saling memperlengkapi, dan kita terus makin mengenal Tuhan melalui keluarga kerajaan Allah. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi tentang KK, dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 52361. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 secara online melalui Zoom.
Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun pada bulan Februari, yaitu Bapak Adi Haryanto, Saudari Febri Janiago, Bapak Ishak Sutantolati, Bapak Vero Effendi, Ibu Yeni Polina. Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507 dan persembahan generasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ya, Februari. Nama-nama yang sudah ada, Februari silakan maju ke depan. Silakan. Yang Februari, Pak Johan? Oh, bukan. Ibu Servi? Bukan. Enggak. Orang tuanya? Bukan ya. Nah, enggak apa-apa. Yang pokoknya ulang tahun bulan Februari. Saya enggak minta KTP. Yeremi, bulan apa? Enggak ya? Enggak ulang tahun. Enggak ulang tahun. Apeng? Enggak, temannya Apeng juga enggak ada. Februari cuma satu ini. Enggak ada lagi. Oke, yuk semua bagian berdiri. Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Februari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat keluarga kami yang Tuhan tambahkan usianya di tahun ini. Kiranya kemurahan dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan turun atas hamba-hambamu buat keluarga kami. Dan kiranya tahun rahmat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Dikarunia dengan kesehatan dan kekuatan ilahi. Dan biarlah setiap apa yang dipercayakan dalam kehidupannya, terus Tuhan nyatakan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersama dengan keluarga besar dari Rock Jember ini memberkati keluarga kami yang berulang tahun di bulan Februari. Di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday. Wah. Kalau maju dapat hadiah loh saudara. Oke, Tuhan kasih. Puji nama Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Malvino ini, saudara Malvino ya. Dan kepada saudari Ana, kami undang untuk bangkit berdiri supaya kita boleh mengenal lebih dekat lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, yuk Bapak mau doakan anakmu. Jemaat saya undang, ulurkan tanganmu. Kita dukung dalam doa setiap ayah ibu yang berdoa bagi anak-anaknya. Terima kasih kami memiliki Allah yang baik, yang mendengar setiap doa orang tua yang ada di depan kami ini Tuhan. Kami percaya setiap doa ini adalah harapan bagi putra-putrinya. Ketika mereka memimpin hidup anak-anaknya,
mendidik anak-anaknya dalam kebenaran firman-Mu, dalam kehidupan yang seimbang. Mereka akan tumbuh jadi anak-anak yang hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk akademis mereka, hikmat akal budi yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh maksimal dalam kehidupannya, dan nama Tuhan dipermuliakan atas segalanya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami melepaskan semua berkat ini. Haleluya, amin. Kita akan berdoa bagi yang sakit, yang dalam kesesakan. Kalau ada yang ada di rumah barangkali ada yang sakit, angkat tanganmu yang kanan, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepadamu, kami percaya akan kekuasaan-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Untuk kami yang sedang sakit maupun dalam persoalan kesesakan Tuhan, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Karena Tuhan menginginkan kami hidup maksimal, melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami adalah perwakilan kerajaan-Mu dimanapun Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena bisa menerima kasih karunia dan mujizat-Mu. Haleluya, amin. Cek ya. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Maret. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama. Ya, saya juga membawa persepuluhan saya dan kita mau bersama-sama membawanya di hadapan Tuhan. Mari saya undang semua yang sudah mempersiapkan untuk bangkit berdiri, dan semua juga bisa bangkit berdiri sebab kita akan juga akhiri ibadah kita pagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa persepuluhan kami di rumah-Mu. Ketika kami mengangkat persepuluhan kami di hadapan Tuhan, kami mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhanlah penyedia, Tuhanlah pemelihara buat setiap hidup kami. Kalau hari ini kami ada, bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan, kami tahu Tuhanlah sumber berkat atas hidup kami. Tuhan yang sudah menjauhkan kami dari setiap belalang pelahap, yang menjauhkan kami dari setiap yang merusakkan berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini ketika kami bawa bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami akan menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Kami bawa persepuluhan kami di rumah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Hosana
ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami di rumah-Mu. Kami memberi dengan sukacita karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan yang turun atasmu, menyertai setiap langkah-langkah hidupmu. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, studimu diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang mengerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku mengurapi engkau, mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kiranya segala yang baik daripada Tuhan, yang terbaik dari Tuhan turun atasmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan.